Pada Rabu 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegaskan penyelesaian yudisial. Beberapa kasus-kasus tersebut contohnya peristiwa 1965-66, peristiwa penembakan misterius 1982-85, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-98, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Wasior Papua 2021-2022. Beberapa kasus pelanggaran HAM pun masih terjadi hingga sekarang, seperti kasus penembakan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo, kasus Mario Dandi, dan kasus guru ngaji di Sleman cabuli 15 perempuan. Namun, apa sebetulnya HAM itu? Menurut Mahfud MD, HAM adalah hak yang melekat pada martabat setiap manusia, yang mana hak tersebut dibawa sejak lahir ke dunia, sehingga pada hakikatnya hak tersebut bersifat kodrat. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat suci, karena didasarkan pada kodrat manusia yang tidak bisa dipisahkan, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. HAM bersifat hakiki. Manusia telah mendapatkan hak sejak lahir, sehingga harus menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki, maka akan terjalin keharmonisan yang baik antar sesama manusia. HAM bersifat universal. Maksudnya, HAM itu dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dan perbedaan mereka. HAM bersifat tidak bisa dicabut. Hak dasar yang sudah melekat pada diri manusia tidak bisa diserahkan dan dirampas oleh orang lain. Jika salah satu haknya dirampas, maka akan menimbulkan sebuah konflik yang membahayakan diri sendiri dan lingkungannya. HAM bersifat tidak bisa dibagi. Di sini, setiap manusia berhak untuk mendapat hak yang sama, diperlakukan secara adil, dan tidak dibeda-bedakan. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak tidak diperbudak, hak beragama, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak diakui di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Hak-hak tersebut adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang mempunyai hak untuk berekspresi di sosial media. Namun, orang lain tidak berhak berkomentar dengan tujuan mencemarkan nama baik atau menyebarkan sara. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara, pemerintah, dan masyarakat wajib melindungi, menegakkan, memajukan, dan memenuhi HAM. Hal tersebut berarti tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara, misalnya polisi, wajib memberikan perlindungan. Negara berkewajiban memenuhi HAM. Artinya, pemerintah harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi
asasi manusia. Pesan moral yang dapat diambil dari film pendek tentang pelecehan seksual adalah pentingnya menghargai dan melindungi martabat setiap individu, serta mengedepankan rasa empati dan keadilan dalam menghadapi kasus pelecehan seksual. Film ini mengajarkan kita untuk tidak diam ketika melihat atau mengalami pelecehan, serta pentingnya mendukung korban agar mereka merasa aman dan diberdayakan untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, film ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penghapusan kekerasan dalam bentuk apapun. Menjaga lingkungan yang aman dan saling menghormati merupakan tanggung jawab bersama, agar pelecehan seksual dapat diminimalisir, korban mendapatkan keadilan yang layak.